تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di masjid ini, di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang Allah paling cintai dari seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan untuk menempati tempat tersebut dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk memahami, mempelajari dan mengamalkan agama ini sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia saat ini, kelak pula di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita pula berusaha semaksimal mungkin memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bosan-bosannya pula kita terus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di syurga yang tertinggi, syurganya para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan yang ke-100 ya, kalau tidak salah pertemuan yang ke-100 ya. Pertemuan yang ke-100. Sempat terluputkan ya jumlah, kira-kira 100 lah. Yang dimana pertemuan terakhir kita kemarin adalah pembacaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, menjelaskan tentang 3 siksaan, 3 azab yang Allah segerakan di dunia sebelum di akhirat disebabkan apa? Niat seorang hamba dari semua yang dia lakukan sampai kepada perkara ibadah adalah harapan dia untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kenikmatan apa? Dunia. Ada 3 azab yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama apa? Farraqallahu alaihi dhai'atahu. Allah hancurkan, Allah cerai beraikan urusannya di dunia. Karena fikirannya dunia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Yang kedua apa? Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Yang kedua apa? Allah jadikan kefakiran. Allah jadikan kefakiran di apa? Hadapan matanya. Di antara kedua matanya. Dibayang-bayangi lah istilahnya. Dihantui. Tahu ya dihantui? Tahu? Dihantui, dibayang-bayangi, ditakut-takuti dari kefakiran. Ketakutan apa? Jatuh miskin, kerugian, dan seterusnya dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia usahakan. Yang dia kira seperti ini yang akan dia dapatkan, angan-angannya sangat tinggi, ternyata sebaliknya. Khawatir, takut hilang, takut ini, takut itu. Ya, dihantui dengan rasa kefakiran, ketakutan terhadap kefakiran. Dan itu kita dapati kebanyakan orang-orang yang menjadikan dunianya sebagai tujuan utama, budak-budak dunia. Yang ketiga, walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Tidaklah datang dunia kepadanya kecuali yang sesuai apa yang telah Allah tentukan untuknya. Karena kita nggak tahu kadar, jumlah, total harta duniawi yang kita dapatkan sampai kita mati, kita nggak tahu berapa total keseluruhannya. Kita tidak tahu. Kita juga tidak mengetahui akhir kehidupan kita kaya atau tidak, punya rumah atau tidak, punya kendaraan mewah atau tidak, dan seterusnya ya. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang yang Allah jadikan seorang hamba yang senantiasa tujuan utamanya adalah dunia,
yang dimana dia senantiasa melihat apa yang akan dia dapatkan, terlihatnya banyak, terlihatnya keuntungannya besar dan seterusnya. Ternyata Allah tidak mentakdirkan apa yang dia niatkan, apa yang dia jadikan angan-angan. Sehingga percumalah waktu yang dia habiskan, dia gunakan untuk meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia angan-angankan. Sehingga penyesalanlah yang akan dia rasakan ketika dikatakan dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan untuknya. Dan alhamdulillah sudah kita sebutkan beberapa faedah dari 3 poin tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa dalil atau beberapa poin kaitannya dengan usaha kita untuk membersihkan penyakit hati kita terhadap harta ini, terhadap dunia ini. Jadi ada beberapa poin yang insya Allah akan saya sampaikan yang membantu hati kita bersih dari penyakit ini, penyakit yang merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Angan-angan yang besar, harapan yang besar, niat yang kuat untuk mendapatkan kebaikan dunia daripada kebaikan akhirat. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan rusaknya, batalnya keikhlasan seseorang dalam beramal soleh. Ada beberapa sebab, banyak. Salah satunya adalah kuatnya ketergantungan dia terhadap dunianya, kuatnya ketergantungan hatinya khususnya terhadap kenikmatan kehidupan dunia, sehingga besar harapan dia untuk mendapatkan kenikmatan duniawi daripada kenikmatan kebaikan ukhrawi akhirat. Ya, gitu ya. Jadi semoga apa yang akan saya sampaikan dari poin-poin yang menjelaskan tentang usaha-usaha kita, cara-cara kita untuk membersihkan ketergantungan yang besar di dalam hati ini terhadap kenikmatan dunia, yang insya Allah Ta'ala kita berharap kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan taufik kepada hati ini untuk mudah memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama. Jadi judul kita itu apa tadi? Judulnya Gemerlapnya Dunia. Yang dimana poin-poin yang akan saya sampaikan adalah poin-poin yang harus kita perhatikan, yang harus kita jadikan acuan, kita jadikan landasan untuk membersihkan kotoran hati ini dari ketergantungan yang besar terhadap kenikmatan duniawi. Karena itulah kodratnya ketetapan fitrah yang Allah tanamkan kepada setiap manusia, yang Allah abadikan dalam surat Al-Fajr ayat 20. Surat Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang jamma besar. Ya, kita semua, kita tidak bisa membohongi diri kita. Kita jujur betul-betul sangat cinta dengan dunia kita, dengan harta benda, dengan makanan, minumannya, kendaraannya, ya, rumahnya, istananya, dan semua dari gemerlapnya kehidupan dunia ini. Kita sangat mencintai itu semua, sehingga membuat kita lalai lupa ada yang lebih daripada itu. Ada yang lebih daripada itu yang walaupun tidak terlihat seperti terlihatnya kenikmatan duniawi, yaitu kehidupan akhirat. Maka kita akan belajar untuk mengasah hati ini agar mudah untuk ikhlas, meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari semua ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya dunia ini, khususnya harta dunia, kenikmatan dunia, adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, poin yang pertama yang harus kita ketahui bersama, yang dengannya kita betul-betul mawas diri, berhati-hati,
dari ketergantungan yang besar hati ini terhadap kenikmatan dunia yang terkadang mengurangi pahala ibadah kita, mengurangi kekhusyuan ibadah kita, solat kita, semuanya yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah SWT, yang bisa mengurangi kadar kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Yang pertama tadi apa? Kita harus menyadari betul bahwa inilah poin yang paling ditakutkan, dikhawatirkan. Salah satu yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Harta dunia, kenikmatan duniawi. Kenikmatan apa? Duniawi. Sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Panjang ceritanya, hadisnya panjang. Intinya dikisahkan Abu Ubaidah membawa harta pajak upeti dari ahli Bahrain, yang membawa harta yang begitu sangat banyaknya sampai kepada Nabi SAW dan para sahabat. Berita kedatangan Abu Ubaidah yang membawa harta pajak upeti upeti yang begitu banyaknya. Setelah itu singkat cerita Nabi SAW tersenyum. Begitu senangnya para sahabat melihat harta yang dibawa oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah itu Nabi SAW tersenyum melihat kondisi para sahabat yang senang melihat harta dunia. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, bersabda, fawallahi, maka demi Allah, fawallahi, maka demi Allah, lal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan kemiskinan, kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, bukan itu. Ada yang lebih daripada itu. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku takutkan, yang paling aku khawatirkan adalah Allah timpakan kepada kalian kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala bentangkan, Allah bukakan kepada kalian harta kenikmatan dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan, membuka kenikmatan dunia kepada orang-orang sebelum kalian, yang dimana mereka akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian berlomba-lomba untuk mengejar itu. Kalian berlomba-lomba untuk mengejar itu semua. Alha kumut takatsur, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai meninggal dunia, pindah alam. Baru tidak lagi mengejar, berlomba-lomba mendapatkan dunia. Sebagaimana mereka pula orang-orang dahulu, orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Wa tuhlikahum kama ahlakathum, dan kalian hancur gara-gara dunia, atau dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka, orang-orang sebelum kalian. Jadi poin yang pertama mengajarkan kepada kita semua bahwasanya ini adalah satu permasalahan yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya menjadi perhatian besar. Seharusnya apa? Menjadi perhatian besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita betul-betul mawas diri, berhati-hati dalam bermuamalah, dalam meraih bersinggungan dengan kenikmatan dunia ini. Berhati-hati betul, karena itulah yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kita betul-betul mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang terbaik untuk kita ikuti, maka kita berusaha untuk mengikuti apa yang beliau katakan, apa yang beliau isyaratkan. Salah satunya adalah hadis ini, di mana maknanya adalah kita berusaha untuk menjaga hati ini, menjaga diri ini dari keterlibatan kita terhadap dunia ini.
Silakan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kenikmatan dunia, tetapi jangan kita jadikan semua yang kita lihat dari kenikmatan dunia ini tujuan utama kita. Tujuan utama kita. Ya. Kemudian yang kedua. Cara yang kedua, agar lepaslah, hilanglah ketergantungan yang besar, yang berlebih di dalam hati ini terhadap dunia yang kita lihat, yang Allah takdirkan hati ini betul-betul cinta dengan dunia, yang dampaknya sangat membahayakan terhadap ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yang sebenarnya ibadah tersebut akan kita bawa bekal tersebut untuk menghadapi kehidupan yang panjang. Jangan sampai dunia ini mengacaukan ibadah kita, intinya itu. Jangan sampai dunia ini mengacaukan ibadah kita, mengurangi kadar pahala ibadah-ibadah kita, ya, khususnya menuntut ilmu ini, yang disyaratkan ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Poin yang kedua adalah perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah apa? Sedekah. Cara untuk membersihkan ketergantungan yang besar hati ini terhadap dunia, yang mengganggu kekhusyuan kita, ibadah kita, kualitas khususnya, ya, kualitas ibadah kita kepada Allah SWT adalah banyak-banyak apa? Bersedekah. Jangan medit-medit gino, istilahnya gitu, ya. Jangan pelit, jangan kikir. Belajarlah untuk bersedekah, menjadi orang yang dermawan. Karena itulah salah satu cara kita membuktikan keimanan kita, menunjukkan bahwasanya kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan kita saat ini. Karena kita korbankan dunia kita untuk akhirat. Karena maksud dari orang yang bersedekah itu, zakat, sedekah secara umum adalah dia menjadikan kehidupan akhirat lebih dia cintai daripada hartanya. Harta sangat kita cintai. Harta ini sangat kita cintai. Akan tetapi ketika seorang bersedekah, berinfak, menunjukkan bahwasanya zakat dan semisalnya, menunjukkan bahwasanya ada yang lebih dia cintai, ada yang lebih dia cintai, sehingga dia mengorbankan sesuatu yang dia cintai, harta tadi. Apa yang lebih dia cintai? Allah dan Rasulnya. Apa yang lebih dia cintai? Surga, akhirat. Sehingga dia mampu untuk bersedekah. Jadi caranya seperti itu. Itulah yang disebutkan oleh banyak para ulama, hikmah dari salah satu hikmah dari zakat. Diwajibkannya apa? Zakat. Belajar untuk lebih mencintai akhirat, lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada dunianya tadi. Padahal yang diambil dari harta zakat itu enggak banyak. 2,5% doang. 2,5% saja. Sedikit, ya. Sedikit sekali. Subhanallah, ya. Salah satu ayatnya tadi sudah saya sebutkan, surat At-Takatsur, ya. At-Takatsur, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di mana celakalah atau dunia telah membuat kalian lalai. Usaha kalian untuk berlomba-lomba memperbanyak harta ini membuat kalian lalai dari kehidupan akhirat, sampai kalian betul-betul mengunjungi kuburan. Maksudnya kalian mati, meninggal dunia, barulah selesai usaha kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan, memperbanyak harta, kenikmatan dunia. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, surat ini, beliau menukilkan pernyataan seorang syair yang sangat indah, kalimat dari penyair yang sangat indah kaitannya dengan ayat ini. Maknanya adalah tadi poin kedua, berusaha untuk memperbanyak sedekah. Apa kata penyair tersebut yang dinukilkan oleh Imam Katsir? Anta lil mali, anta lil mali, anta lil mali. Kamu itu ini siapa maksudnya? Anak Adam, kita ini. Kamu itu wahai manusia, budaknya harta. Budaknya apa? Harta. Budaknya harta.
idza amsaktahu. Syaratnya, kok syaratnya ya? Jikalau ya, kok syarat? Jikalau harta tersebut engkau tahan-tahan, pelit maksudnya. Engkau tahan-tahan. Paham? Jadi kita diperbudak harta. Walaupun terlihatnya kita yang mengelola harta, kita yang mencari harta dan seterusnya. Tapi hakikatnya ketika seorang pelit, kikir, medit dan semisalnya itu, pada hakikatnya dia telah menghambakan, memperbudak dirinya kepada harta. Ilustrasinya kira-kira seperti inilah. Ilustrasinya seperti ini. Ada orang membutuhkan pertolongan, butuh segera. Apa kata duitnya? Jangan, kayak gitulah istilahnya. Si duit itu seakan-akan, atau si harta yang dia miliki itu seakan-akan berbicara. Jangan, sayang. Kamu capek-capek cari saya. Ini bukan beneran ya. Jangan nanti malah dikatain dipahami beneran ngomong kayak gitu duitnya. Ini kira-kira seperti itulah pikiran kita terhadap harta, yang seakan-akan harta mengatakan jangan. Kamu capek-capek cari saya gitu ya. Banting tulang, banting ini, banting itu, semuanya dibanting-banting. Sampai kamu nggak pulang-pulang, 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Begitu mudahnya engkau memberikan aku kepada dia. Nah, itu selesai. Jadi dibudak, kita diperbudak, orang tersebut diperbudak dari hartanya, ya kan? Seperti itu. Sebaliknya kata beliau, kata penyair ini, wa idza anfaqtahu, dan jikalau engkau menafkahkan, mensedekahkan harta itu, fal malu laka, maka harta itu budakmu. Jadi kalau kita ingin terlepas dari perbudakan harta, banyak-banyak apa? Sedekah. Nah, kalau yang medit pelit, ketahuilah dia orang-orang yang termasuk diperbudak oleh harta. Sehingga pikirannya diisi dengan harta. Habislah waktunya hanya untuk memikirkan harta. Sampai-sampai waktu sholat, pikirannya harta. Dan itu realita, kenyataan. Kenapa saya tidak bisa khusyuk, gak bisa menikmati ibadah-ibadah saya, bacaan Al-Quran saya, majelis ilmu yang saya senantiasa hadir, seakan-akan biasa-biasa saja. Permasalahannya adalah ketergantungan yang besar hati kita terhadap harta ini. Karena memang itu kodratnya. Tadi kan sudah saya sebutkan surah Al-Fajr ayat 20. Seperti itulah kodrat, di mana Allah menjadikan hati ini sangat-sangat cinta terhadap harta. Disitulah ujiannya, bagaimana kita berusaha untuk melawan kodrat buruk ini. Disitulah ujiannya. Sehingga kita mendapatkan kebaikan yang lebih daripada kenikmatan dunia, yaitu di akhirat. Ya, seperti itu. Jadi ketika seorang gemar bersedekah, sedekah, itu seakan-akan dia tidak terlalu banyak pikiran terhadap kenikmatan dunia. Betul tidak? Enggak terlalu berat. Keluar. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang memfitnah, menghardik, mengejek-ngejek dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, sebagian para ulama tafsir, humazah lumazah itu sama. Humazah sama. Sebagian mengatakan beda, yaitu sifat mengejek orang lain luar dalam, mulutnya dan hatinya. Siapa mereka ini? Alladzi jama'a malau wa addadah. Orang-orang yang mengumpulkan, seringnya kebiasaannya mengumpulkan apa? Harta. Malau, harta, wa addada, dan dihitung-hitung. Apakah enggak boleh? Seakan-akan tercela ya, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Tercela atau tidak? Enggak, aslinya tidak. Enggak masalah kita hitung-hitung harta kita, sekian miliar, sekian triliun, enggak masalah. Tapi seakan-akan ayat ini mencela orang-orang yang mengumpulkan dan dihitung. Apa maksudnya? Pelit maksudnya.
pelit. Dihitung-hitung itu tujuannya apa? Jangan sampai keluar kecuali saya yang menikmatinya. Jangan sampai hilang sebagian harta ini kecuali saya yang menikmatinya. Paham? Sehingga ketika dihitung ternyata ada yang kurang yang dia tidak pakai, dia pertanyakan. Dipertanyakan. Jangan sampai hilang hartanya, dia hitung hilang, sebagiannya ternyata orang lain yang menikmatinya. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwasanya harta dapat mengekalkan manusia, mengekalkannya. Seakan-akan orang yang banyak duitnya itu hidup selama-lamanya. Padahal dia tahu dia juga akan mati. Seperti itulah realitanya. Ya, itu poin yang kedua. Belajar dari sekarang. Insya Allah ibadah kita menjadi khusyuk, keikhlasan kita semakin tinggi, dan kualitas ibadah kita semakin besar juga. Tentunya pahalanya kita akan mendapatkan apa? Besar juga, maksimal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami betul. Kita harus memahami betul bahwasanya harta ini tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya apa? Besar. Lebih besar tanggung jawabnya ketika kita dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dibebankan tanggung jawab yang akan dipertanyakan. Baik dari kemiskinan, dari kekayaan, dari harta. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa akan mati. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan uji kalian semua dari keburukan dan kebaikan, dari kemiskinan dan kenikmatan harta, kekayaan harta, dari keburukan dan dari kebaikan dunia, itu maksudnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Berarti kita ini hidup di dunia ini akan merasakan dua ini, kebaikan atau keburukan, keburukan ataupun kebaikan. Nah, manakah ujian yang paling berat? Tanggung jawab yang paling berat, amanah yang paling berat? Jawabannya tegas, sepakat para ulama apa? Ujian kebaikan dunia, ujian nikmat dunia yang paling berat, tanggung jawabnya. Oleh karena sebab itulah Rasulullah SAW menyebutkan pada hari kiamat kelak dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya, apa yang dia lakukan dari umurnya. Nah, poinnya adalah an malihi min aina iktasabahu wa min aina anfaqahu. Kalau masalah harta, pertanyaannya 2. Dari mana kemana? Dari mana kemana? Dari mana? Dapat dari mana? Halal haram? Halal, alhamdulillah. Dikemanakan? Halal, alhamdulillah, aman, berarti ya. Dari mana? Dari haram. Dikemanakan? Halal. Misalnya disedekahkan gitu ya. Enggak aman. Intinya rentan sekali ujian harta ini, kenikmatan dunia ini. Ditambah lagi Rasulullah SAW mengatakan apa? Yadkhulu fuqara'ul muslimin, masuklah surga orang-orang miskin dari kaum muslimin umatku ini. Qablal aghniya, sebelum orang-orang kaya. Binisfi yaumin, selama setengah hari. Setengah hari dalam riwayat lain di sini maksudnya adalah 500 tahun penantian. Orang-orang kaya menunggu masuk surga. Orang miskin sudah masuk duluan. Orang miskin sudah masuk terlebih dahulu, orang-orang kaya nanti. Kapan? 500 tahun kemudian. Kenapa seperti itu? Apakah Allah tidak mampu menghitung setiap nikmat dari orang-orang kaya? Mampu. Dengan cepat
Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya hitungan Allah sangatlah cepat. Bukan itu maksudnya, seakan-akan Allah kesusahan untuk menghitung satu persatu nikmat dari orang-orang kaya. Enggak. Bukan itu maksudnya. Apa? Manuqish udzib. Kata Nabi SAW dari Imam Bukhari, barang siapa yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanyakan dengan pertanyaan yang detail tentang hisabnya, tentang apa yang Allah telah berikan kepadanya di dunia. Udzib itulah di mana dia merasakan siksaan. Allah Subhanahu wa taala melontarkan banyak pertanyaan. Nah, ketika Allah banyak bertanya tadi, itu adalah apa? Azab, siksaan. Ya, siksaan azab. Jadi ujian harta lebih berat daripada ujian kemiskinan. Maka ketika kita bersinggungan dengan harta, dengan kenikmatan duniawi ini, harus apa? Ada rasa kekhawatiran, ketakutan terhadap fitnah harta daripada fitnah apa? Kesempitan hidup, kesusahan hidup, kefakiran dan kemiskinan. Yang lebih kita takutkan apa? Bahayanya fitnah dunia. Harus kita munculkan rasa khawatir itu, rasa takut itu harus kita munculkan, sehingga tidak besarlah ketergantungan hati kita terhadap dunia yang akan merusak keikhlasan kita. Paham? Jadi harus ada rasa takut, harus ada rasa khawatir. Contohnya gini, ketika dapat rezeki, oh masya Allah melimpah, takut, langsung ada rasa takut di situ. Berapa ya yang kusedekahkan? Nah gitu. Ini duit tanda kebaikan atau keburukan? Ini duit banyak ini, apa yang harus aku lakukan agar duit ini tidak mendatangkan keburukan? Apalagi Nabi SAW mengatakan dalam At-Tirmidzi hadisnya sahih, man atahullahu malan, barang siapa yang Allah anugerahkan harta, barang siapa yang Allah anugerahkan harta, fasaddaqahu, dia sedekahkan, faqad dhahaba anhu syarruh, maka telah hilanglah keburukan harta yang dia miliki, walaupun halal. Ini bukan zakat. Hadis ini tidak berbicara tentang harta zakat. Harta secara umum. Berapa baik yang kita dapatkan, pastikanlah di dalamnya terdapat keburukan. Pasti ada keburukan. Entah gaji bulanan, entah apapun itu. Contohnya misalkan gaji bulanan. Walaupun kelihatannya halal, pasti ada unsur keburukan di situ. Yang harus kita sedekahkan, yang ketika kita sedekahkan dia hilang. Keburukan tadi hilang, tersisa harta yang bersih, yang apa bahasa kita tuh harta kotor ya. Keuntungan kotor kayak gitu istilahnya ya. Tapi itu istilah bisnis lah ya. Keuntungan bersih, keuntungan, bukan itu maksudnya. Maksud di sini adalah dari harta yang kita miliki, di situ ada harta yang halal, dalam artian harta yang bersih dan harta yang kotor. Ketika kita bersihkan dengan sedekah, dia hilang. Kenapa dikatakan harta kita itu ada harta yang kotor atau harta yang buruk? Padahal kita mendapatkan harta tersebut jelas-jelas halal. Kita ini manusia. Kita ini apa? Manusia yang penuh dengan kesalahan dan kelalaian. Kita semuanya, tanpa terkecuali. Kita semua. Contoh misalkan kita pegawai. Masuknya suatu ketika mungkin dari sebulan itu 2 kali misalkan telat. Pulangnya juga lebih cepat. Ternyata gajinya sama dengan teman yang disiplin. Sama atau tidak? Sama ya? Kecuali si atasan yang punya tempat pekerjaan tersebut, perusahaan tersebut dicatat betul kan ya? Berarti aman kan di situ ya? Atau tidak-tidaknya ketika dia bekerja kurang serius, kurang maksimal. Ada beberapa waktu yang dia khianat di situ. Teleponan mungkin berapa jam, berapa menit, yang harusnya waktu yang digunakan pada saat itu akadnya jual beli, akadnya pekerjaan. Amanahnya di situ dia bekerja. Atau misalkan diberikan pekerjaan yang dari atasannya logikanya 1 jam selesai, dia 2 jam. Intinya adalah dari usaha-usaha kita untuk mendapatkan harta halal ada kelalaian di situ. Nah, kalau kita keluarkan
sedekah sunnahnya, maka hilanglah keburukan itu. Itu sangat disarankan, sangat dianjurkan oleh para ulama ketika kita mendapatkan harta. Maka hati-hati, di situ harus ada rasa kekhawatiran. Saya dapat harta, misalnya dapat uang, Masya Allah. Kemudian kita munculkan rasa takut, kekhawatiran kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah harta ini akan menyebabkan aku lalai, lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah sebaliknya? Nah, contoh seperti ini. Saya teringat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30, 31, 32. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Dan kami karuniakan Nabi Dawud seorang anak, siapa namanya? Sulaiman. Idh urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad. Dan ingatlah Muhammad ketika dan seterusnya, ni'mal abdu innahu awwab. Jadi Nabi Sulaiman ini orang yang paling baik, orang yang soleh, mudah sekali beliau itu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebutkan, ingatlah Muhammad ketika beliau Nabi Sulaiman dipertunjukkan apa? Kuda-kuda yang menawan, yang cantik, yang mengagumkan beliau. Ya, kata beliau ketika melihat itu semua, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sungguh aku sangat cinta, senang melihat kuda-kuda yang indah-indah ini, yang bagus-bagus ini, yang akhirnya menyebabkan aku lalai, lupa untuk mengingat Tuhanku. Mengingat apa? Tuhanku. Tafsirannya maksudnya sampai beliau meninggalkan sholat, lalai mengerjakan sholat. Itu tafsirannya maksudnya mengingat di sini. Sampai kuda-kuda tadi hilang di pandangan Nabi Sulaiman, masuk kepada kandang-kandang mereka. Selesai, pertunjukannya selesai. Beliau lalai, lupa untuk mengerjakan sholat dalam ayat tersebut. Setelah itu Nabi Sulaiman bertobat, sebagaimana Allah katakan di awal tadi, innahu ni'mal abdu innahu awwab. Beliau ini mudah sekali untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh kasus harta yang membuat seorang lalai, lupa, yang harus kita khawatirkan. Harus kita apa? Khawatirkan, takut, ada rasa takut di situ. Ya, di sisi lain kita senang, syukuri, betul. Tapi harus ada rasa mawas, hati-hati, was-was, takut, ini dan seterusnya. Contohnya seperti ini, seorang nabi yang mulia, nabi yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sempat terlalaikan dari mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara kuda, nonton kuda. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Rudduha alayya. Sini semua. Sini semua. Apa yang tadi? Si kuda-kuda tadi. Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam menebas leher-leher dan kaki-kaki kuda tadi. Itu teksnya. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan, sebagian para ulama tafsir menyatakan ya dicincang-cincang, disiksa. Tapi pendapatnya lemah kata beliau. Dicincang-cincang, disiksa kan, ditebas lehernya dan kaki-kakinya gara-gara kau, istilahnya gitu ya. Aku jadi lupa, lalai, enggak ingat Allah, enggak khusyuk. Lupa untuk mengingat Allah SWT. Tapi pendapat ini, pentafsiran ini lemah. Maksudnya disembelih, kemudian dibagi-bagikan dagingnya, disedekahkan. Karena inilah yang menyebabkan beliau lupa dengan Allah SWT, dunia. Kalau zaman dulu harta apa, kuda ya. Kalau sekarang mobil, misalkan HP dan semisalnya. Maka sunnahnya dari dari ayat ini kita bisa ilustrasikan dengan kehidupan kita di dunia saat ini, di zaman ini. Ketika kita mendapatkan sebuah nikmat yang membuat kita lalai, maka sangat dianjurkan untuk disedekahkan. Contoh HP, wah tek tiap hari. Atau istri kita atau anak-anak kita, membuat dia lalai, lupa mengingat Allah, lupa zikir pagi petang, lupa baca Quran, lupa sholat, lupa ini, lupa. Ambil, sedekahkan. Kalau berat, jual bela. Jangan dibeli yang baru lagi ya. Setidak-tidaknya dijual. Jangan beli lagi. Duitnya pakai yang lain, yang gitu. Mobil, wah,
Baru beli mobil bikin dia mabuk kepayang. Sholat ingat mobil yang baru beli, baru dia beli. Sampai berbulan-bulan kayak itu terus. Bismillah, ini kalau ingat ya. Kalau hamba ini ingat, kalau terus lalai ya gimana lagi ya? Sudah. Kalau dia sadar, astagfirullah, ingat ayat kisah yang Allah abadikan tentang Nabi Sulaiman. Mobilnya jual, sedekahkan. Tapi kayaknya berat ya. Kuda itu berapa sih kira-kira yang disedekahkan oleh Nabi Sulaiman? Miliaran pastikan ya. Mahal kan kuda itu. Nah seperti itulah kira-kira. Intinya di sisi lain kita seneng, bahagia, sujud syukur dari nikmat harta yang Allah karuniakan, tapi harus diiringi dengan rasa khawatir, rasa takut. Nah rasa takut ini yang menyebabkan kita, yang menjadikan kita hati-hati, tidak terlalu besar ketergantungan kita terhadap dunia. Silakan adzan sudah. Ya, silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar. La ilaha illallah. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan. Afwan tadi salah penyebutan ya. Surat Shad ya. Surat Shad 30, 31, 32, 33. Cerita Nabi Sulaiman tadi ya. Surat Shad. Jadi intinya 3 poin saja yang bisa saya sampaikan. Yang sebenarnya masih banyak ya poin-poin yang dimana membantu kita untuk melepas ketergantungan hati ini terhadap dunia yang kita lihat, dunia yang sangat kita cintai, yang berdampak buruk terhadap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kita cukupkan 3 poin itu saja. Yang pertama tadi kita selalu mengingat bahwasanya itu yang sangat dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita betul-betul mencintai beliau, ketika kita betul-betul ingin menjadi pengikut beliau yang setia, maka kita berusaha untuk merealisasikan hasrat beliau, keinginan beliau dari hadis tersebut, yaitu kita berusaha berhati-hati dari kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena itu yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita tercinta SAW. Kemudian yang kedua, banyak-banyak sedekah. Belajar untuk melepaskan dunia dari hati kita. Dunia hanya ada pada tangan kita, bukan di dalam hati kita. Dan harus dirutinkan. Dibuat jadwal kalau misalkan baru-baru mau belajar. Oke, sebagian kita jarang lah ya, atau masih berat untuk bersedekah, maka dibuat jadwal, dibuat pengingat di alarm itu. Setiap tanggal berapa, jam berapa, per minggu boleh, tiap hari boleh. Keluarkan. Tidak harus banyak, karena tidak ada dalil yang menjelaskan minimal sedekah sunnah itu sekian, tidak ada. Semampu kita, dan kita harus jujur. Kalau mampu sejuta, jangan mampu sejuta 10.000. Ada kayak gitu. Maksudnya ibadah itu harus dilaksanakan dengan kejujuran hati. Itu kata kunci yang disebutkan para ulama. Kejujuran hati itu maksudnya apa? Kita bisa lakukan, tidak bisa ya sudah. Jangan kita tahu di dalam hati kita bisa, Allah tahu juga, Allah tahu subhanahu wa ta'ala kita bisa, kemudian kita tidak mau melakukannya. Kita bisa berdiri sholat, tahu hati kita mampu tapi malas, akhirnya duduk. Allah tahu itu, maka dikatakan orang tersebut tidak jujur dalam beribadah. Sedekah juga seperti itu. Kita tahu hati kita menyatakan bahwa saya mampu sedekah sekarang 1 juta karena duitnya miliaran. Waduh, jangan 1 juta lah, 20 juta. Masya Allah ya, 20 juta. Kemudian dia keluarkan 100.000. Dia ada masalah, tapi dia tidak mau maksimal lah intinya gitu ya. Masih ada ketergantungan yang besar. Ya, jadi belajar sedekah. Sedekah dirutinkan, rajin lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan rasa takut kita ketika menghadapi harta ini. Jangan merasa aman-aman saja. Karena berdampak besar terhadap keikhlasan kita. Mempengaruhi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita terhadap dunia ini. Contohnya tadi sudah kita sebutkan bahwasanya harta dapat melalaikan kita, melupakan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tambahkan sekali lagi tidak masalah ya. Satu aja lagi saya tambahkan lagi ya, karena teringat. Yaitu penguat poin ketiga saja. Di mana harta ini sangat besar kemungkinannya mendorong seseorang untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Sehingga semakin kuatlah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari dampak buruk harta ini. Contoh dosa hati saja. Dosa hati. Kalau dosa badan jelas, dia bisa ini, bisa itu, bisa gonta-ganti pasangan, bisa minum ini, minum itu dan seterusnya ya. Itu jelas. Ketika seorang memiliki harta lebih, rentan sekali untuk maksiat. Begitupun maksiat hati. Contohnya, hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu la yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara pada hari kiamat. Wala yuzakim, tidak dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanduru ilaihim, tidak Allah pedulikan. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka? 3 golongan yang tidak diajak bicara, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan hatinya, tidak diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Syekhun zanin, orang tua yang berzina, kakek nenek berzina dengan bukan pasangannya ya, jelas ya, berzina. Kenapa kok berzina dan dia mendapatkan ancaman khusus? Ini kan ancaman khusus, dosa khusus. Zina ya jelas itu haram. Tapi hadis ini mengkhususkan dosa besar zina dengan kondisi tertentu. Orang tua, kakek nenek yang berzina. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis ini, beliau menyatakan namanya nenek kakek ya, umur sudah 70 80 yang umumnya normalnya condong lebih kepada akhirat ya, pikirannya pasti kehidupan akhirat. Umumnya kebanyakannya seperti itu. Karena dia baru nyadar ternyata putih, giginya rontok, sakit-sakitan, sudah habis waktunya kira-kira di dunia ini. Harusnya apa? Mengingat dunia. Dan tidak ada pendorong untuk melakukan itu. Karena sudah tua dan lemah syahwat lah bahasa kita. Betul enggak? Walaupun sebagian ada ya yang sudah tua gitu ya, sudah kakek nenek ya, tetap kuat juga ya. Ada ya. Tapi umumnya lemah lah ya. Tidak ada pendorong untuk melakukan itu, dia lakukan. Berarti kan terlalu sehingga adabnya khusus. Itu yang pertama. Yang kedua malikun kadzabun, pemimpin penguasa yang suka berdusta, karena dampaknya besar. Kalau pemimpin berdusta itu dampaknya kemana-mana. Kalau cuman satu orang yang paling bawahan, ya dampaknya sekitaran situ-situ saja. Tapi kalau pemimpin sudah bohong, berdusta, itu besar banget ininya, kerusakannya. Ya, yang dimana tidak ada pendorong untuk dia berdusta, karena dia orang yang dijadikan penguasa, pemimpin, yang harusnya tidak berbohong, dia berbohong. Berarti terlalu nih pemimpin yang seperti ini, terlalu banget. Harusnya jadi contoh terbaik, nggak boleh bohong maksudnya. Dia berbohong, parah kan? Nggak ada dorongan untuk berbohong, dia berbohong. Seharusnya dia nggak berbohong dan amanah, jujur. Ternyata dia berbohong kan terlalu. Ketiga, wa'ailun mustakbirun, miskin yang sombong. Bisa, ada banyak. Contohnya kanan kiri lihat. Jangan. Ada yang kondisi seperti ini, orang-orang miskin sombong. Apalah alasan dia sombong? Nggak tahu. Memang nggak ada. Ada atau tidak? Pak Catur, ada nggak? Nggak ada. Logikanya nggak ada. Apa yang dia sombongkan? Nggak punya apa-apa. Makan susah, rumah nggak punya, di bawah jembatan, sombong. Melakukan kemaksiatan, yaitu sifat sombong ini, penyakit hati ini, terlalu atau tidak? Sangat terlalu. Nah, apa poinnya? Dibalik poin yang ketiga ini dibalik. Berarti rentan sekali orang yang punya banyak harta apa? Sombong. Itu harus dimunculkan rasa takut, bahwasanya bisa jadi duit ini buat aku sombong, dan seterusnya. Rentan lah ya. Seorang yang punya harta lebih itu merendahkan orang lain, sombong. Karena ada alasan dia untuk sombong. Kalau orang miskin tidak ada dorongan untuk sombong, dia sombong terlalu. Makanya adabnya khusus. Ya. Semoga 3 poin ini, walaupun 3 sebenarnya masih banyak. Saya buat itu ada 13 poin. Saya cari-cari dalil-dalil hadis-hadis. Ada 13 banyak sebenarnya, tapi saya cukupkan 3 saja yang paling penting. Semoga yang 3 ini bisa kita amalkan, bisa kita terapkan untuk membersihkan hati kita dari noda-noda ketergantungan yang besar terhadap kehidupan dunia ini, yang merusak keikhlasan kita, yang merusak kualitas ibadah kita, yang mengurangi pahala ibadah kita, yang mengurangi usaha kita untuk menuntut ilmu, keberkahan akan hilang otomatis. Ya, wallahu taala alam, saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaannya? Alhamdulillah tidak ada ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.